Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Tabir Hikmah Story. Bagaimana jika seorang TNI cantik menghajar seorang polisi yang sudah menilang motor adiknya? Namun, sebelum itu, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar agar komentar tersebut menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Mari kita simak ceritanya. Zahra, wanita TNI berpangkat mayor dari Kesatuan Tempur berjalan dengan langkah tegas menuju kantor polisi sektor Barat Jakarta. Sinar matahari menyengat di atas kepala, tapi tak membuat keringat menetes dari dahinya. Seragam loreng yang membalut tubuhnya tampak rapi, lengkap dengan tanda pangkat di dada. Wajahnya terlihat datar, nyaris tanpa ekspresi. Namun sorot matanya menyala dingin, menyiratkan kemarahan yang terpendam. Baru 1 jam lalu ia mendapat telepon dari adiknya, Adit, seorang mahasiswa semester 5, yang mengatakan bahwa motornya dirazia paksa oleh polisi saat sedang berada di dalam lingkungan kampus. Menurut Adit, tidak ada pelanggaran apapun. Semua surat kendaraan lengkap, helm digunakan dan parkir di tempat resmi. Namun tiba-tiba datang seorang polisi berpakaian preman yang menyita kunci motor dan membawanya ke kantor polisi tanpa memberikan surat tilang atau penjelasan hukum yang sah. Zahra tahu betul prosedur razia kendaraan dan tindakan itu jelas di luar batas hukum. Maka, tanpa pikir panjang, ia naik taksi dari markas ke kantor polisi itu dengan niat mencari kejelasan sekaligus keadilan. Ketika Zahra membuka pintu utama kantor polisi itu, seketika ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang yang tengah duduk menunggu layanan di kursi deretan pojok langsung menoleh. Suara langkah sepatu bot militernya yang berat menggema di lantai keramik seolah membawa aura tekanan tersendiri. 2 orang petugas yang sedang duduk santai di balik meja resepsionis refleks menegakkan badan. Salah satunya bahkan buru-buru mematikan rokok yang hampir habis di jari tangannya. Zahra melangkah mendekati meja depan, lalu mengetukkan jarinya sekali ke permukaan kayu meja resepsionis. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana makin mencekam. "Saya mau ambil motor adik saya," ucapnya pelan tapi tegas. Urat di lehernya mulai menegang, tapi ia masih berusaha tenang. Tatapan matanya menyapu seluruh ruangan, menilai satu persatu wajah petugas yang tampak kebingungan. Di kepalanya, Zahra sudah menyiapkan beberapa kemungkinan skenario dan tak satu pun berakhir damai. Jika niat mereka memang menyelewengkan hukum, salah satu petugas muda yang duduk di belakang meja tampak gugup ketika melihat lambang TNI di dada Zahra. Ia menelan ludah lalu segera mencari cara untuk merespons. "Nama adiknya siapa, Bu?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar sambil meraih map berisi daftar tilang dan laporan rahasia. Tangannya bergerak cepat, namun matanya terus mencuri pandang ke arah Mayor Zahra. Zahra tidak menunggu lama langsung menjawab. "Adit dirazia saat kuliah. Saya ingin tahu siapa yang menahannya." Nadanya tak meninggi, tapi tekanan dalam intonasinya membuat petugas itu diam beberapa detik sambil membuka lembaran satu persatu. Petugas itu memicingkan mata seolah berpura-pura mencari informasi yang sebenarnya sudah diketahuinya di luar jendela. Suara klakson dan hiruk-pikuk lalu lintas jalanan Jakarta terdengar samar. Kontras dengan ketegangan di dalam ruangan itu, Zahra bersedekap menunggu, tapi kesabarannya mulai menipis. Ia tak butuh basa-basi, yang ia butuhkan hanya kejelasan. Pintu ruangan bagian dalam terbuka perlahan dan muncullah seorang pria berkaus hitam ketat, celana jeans belel, dan sepatu boot yang tampak usang. Postur tubuhnya besar dan kekar. Wajahnya penuh percaya diri dengan bekas luka di bawah mata kanan yang mempertegas kesan premanisme. Tanpa memperkenalkan diri, ia mendekat dan menyela pembicaraan saya yang razia, katanya santai menyeringai. "Motornya kena tilang, nggak ada STNK." Ucapan itu keluar tanpa beban, seperti menyampaikan hal biasa. Padahal di hadapannya berdiri seorang perwira aktif TNI. Zahra menatap langsung ke matanya. "Adik saya sudah tunjukkan semua surat kendaraan lengkap dan itu pun dalam lingkungan kampus. Jadi sebenarnya masalahnya apa?" Nada suara Zahra mulai naik 1 tingkat, namun masih dalam kendali. Polisi itu mengangkat bahu, tidak menjawab, seolah tidak merasa perlu memberi penjelasan lebih lanjut. Beberapa petugas lain mulai mendekat, pura-pura sibuk, namun sebenarnya ingin menyaksikan bagaimana situasi ini berkembang. Aura ketegangan makin terasa.
Polisi berbadan kekar itu makin mendekat hingga jaraknya hanya setengah meter dari Zahra. Dengan tangan kanannya, ia menepuk meja dengan keras lalu berkata ketus, "Kalau mau motornya balik, bayar aja 2 juta cukup, nggak usah banyak tanya." Ucapannya disertai dengan senyum sinis, seperti sedang menjual barang. Pasar gelap. Zahra menatap ke arah tangan polisi yang baru saja menepuk meja, lalu menatap kembali ke wajahnya. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ia tahu persis bahwa permintaan uang tebusan seperti itu adalah tindakan pemerasan, melanggar hukum, dan mencederai integritas lembaga kepolisian. Polisi-polisi lain yang berada di sekitar tampak gelisah, mulai sadar bahwa situasi ini bisa meledak kapan saja. Ketegangan di ruangan kini menebal seolah udara ikut berhenti bergerak. Salah sedikit, satu kata yang salah, semuanya bisa berubah jadi konflik terbuka. Tapi Zahra bukan perempuan biasa. Ia terlatih menghadapi tekanan lebih berat di medan perang, namun menghadapi kebusukan seperti ini, emosinya mulai diuji di level yang berbeda. Zahra melangkah maju setengah langkah, mengurangi jarak antara dirinya dan polisi preman itu. Suasana menjadi lebih menekan. Ia berbicara dengan nada tajam dan penuh kendali. "Kau menahan motor mahasiswa tanpa pelanggaran yang jelas. Lalu sekarang kau minta tebusan? Kau sadar sedang bicara dengan siapa?" Suaranya dingin seperti baja, namun bukannya gentar, polisi itu justru tertawa meremehkan. Suara tawanya kasar dan sengaja dibesarkan agar terdengar oleh seluruh ruangan. "Gue nggak peduli lo siapa. Di sini lo bukan siapa-siapa. Ini markas gue, bukan markas lo." Tatapannya menantang, seperti sedang mencari api untuk disulut. Beberapa polisi lain mulai saling bertukar pandang. Sebagian merasa cemas, sebagian lagi pura-pura sibuk, yang bisa meledak dalam sekejap. Zahra mengepalkan tangannya pelan. Kalau bukan karena disiplin tempurnya, mungkin polisi itu sudah dihajar sejak tadi. Mayor Zahra menarik napas dalam, berusaha tetap tenang meski darahnya mulai mendidih. Ia menghitung dalam hati, mencoba membiarkan logika bicara lebih dulu sebelum amarah mengambil alih. Tapi saat ia masih menahan diri, polisi itu malah makin menjadi-jadi. Dengan gerakan kasar, ia mendorong bahu Zahra menggunakan tangan kanannya. Dorongan itu tidak terlalu kuat, tapi cukup menghina. Zahra sedikit terhuyung, namun langsung berdiri tegak kembali. "Kalau nggak suka, keluar aja motor, adik lo udah di gudang. Mau ngambil bayar dulu? Nggak ada gratis di sini." Ucapan itu seperti racun yang menyiram bara api dalam dada Zahra. Suasana di ruangan semakin mencekam. Beberapa petugas mulai bergerak ke arah pintu. Ada yang perlahan mundur tak ingin terlibat, namun tak satu pun mencoba mencegah. Mereka tahu percikan konflik sudah tidak bisa dicegah lagi, dan di hadapan mereka berdiri seorang wanita TNI yang sangat mungkin akan meledak. Tanpa aba-aba dan tanpa membuang waktu untuk berdebat, Zahra langsung bergerak dengan refleks tempur yang terlatih selama bertahun-tahun. Tangannya menangkap pergelangan si polisi yang tadi mendorongnya memutar sendi lengan itu dengan teknik kuncian cepat, lalu menghentakkan tubuh si polisi ke lantai. Suara benturan keras terdengar membelah keheningan ruang lobi. Tubuh kekar si polisi. Namun semua tahu mereka sedang menyaksikan kobaran awal dari sesuatu menghantam ubin, membuat beberapa berkas beterbangan dari meja. Orang-orang terkejut. Beberapa menutup mulut, sebagian lainnya spontan mundur 2-3 langkah. "Kau sudah melewati batas." Bisik Zahra di telinga polisi yang kini terkapar di lantai. Wajahnya meringis menahan nyeri. Ia tidak berteriak, tidak meledak. Tapi justru dari suara pelan itu terpancar kemarahan paling berbahaya. Polisi yang tadi penuh percaya diri kini tidak bisa berkutik. Matanya membelalak menahan sakit dan kaget. Semua yang menyaksikan menyadari satu hal. Wanita ini bukan sembarang prajurit dan ia tidak sedang main-main. 3 orang polisi lain langsung berdiri dari kursi. Refleks siap menolong rekan mereka. Namun, langkah mereka terhenti ketika Zahra merogoh saku dalam seragamnya, mengeluarkan selembar kartu identitas bersampul merah tua lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Mayor Zahra Ardianti, baret merah Kopassus."
kartu izin operasi aktif dari Mabes TNI AD, ucapnya lantang. Matanya menyapu ruangan. Semua langsung terdiam. Beberapa mundur perlahan. Saya bisa menghancurkan seluruh pos ini secara resmi, memanggil penyidik militer dan menyeret kalian satu persatu. Tapi saya pilih agar kau sendiri dulu, biar ototmu ingat rasa sakit dari kedunguanmu. Suaranya datar, tapi setiap kata seperti cambuk. Kartu identitas itu bukan hanya lambang wewenang, tapi juga peringatan bahwa Zahra memiliki kuasa dan legalitas untuk bertindak jauh lebih dari sekedar peringatan fisik. Dan sekarang ia telah memberi pilihan. Tapi bukan jalan keluar. Polisi, preman yang tergeletak itu mencoba bangkit. Tangannya gemetar menopang tubuh, wajahnya sudah pucat, tapi masih menyimpan sisa-sisa ego yang belum padam. Ia berusaha berdiri lalu meluncurkan pukulan asal ke arah Zahra, tapi Zahra sudah membaca gerakan itu dari awal. Ia menghindar sepersekian detik, lalu mengarahkan pukulan telak ke perut pria itu. Diikuti tendangan cepat ke lutut kanan. Dentuman tubuh pria itu jatuh berlutut disambut erangan kesakitan yang memekakkan telinga. Ia tak sanggup berdiri lagi, memegangi lututnya yang nyaris remuk. Begitu caramu memperlakukan rakyat? Kau pikir semua orang bisa diperas seenaknya? Hari ini kau salah orang, ucap Zahra dengan napas teratur. Ia berdiri di atas pria itu, tegak seperti raksasa yang menindih ego kecil sang pemangsa. Tak ada lagi yang berani bergerak. Semua hanya bisa menyaksikan dan belajar bahwa keadilan bisa datang dalam wujud seorang prajurit wanita yang tak kenal takut, dengan satu tangan yang kuat dan penuh amarah. Zahra mencengkeram kerah baju si polisi preman yang kini penuh lebam, lalu mengangkat tubuhnya ke dinding. Kepala pria itu membentur tembok dengan dentuman keras. Tangan kirinya gemetar, tak tahu harus melawan atau menyerah. "Berapa banyak mahasiswa yang kau peras seperti ini?" teriak Zahra, matanya menyala penuh bara kemarahan. "Berapa banyak keluarga yang kau sakiti demi mengisi kantongmu sendiri, ha?" Suaranya membelah udara seperti gemuruh petir yang menyambar di siang bolong. Nafasnya berat, penuh tekanan tapi terkontrol. Seluruh ruangan sunyi, bahkan suara napas para polisi lain pun seperti tak terdengar. Tak ada yang berani bergerak. Polisi itu meringis, berusaha melepaskan cengkeraman Zahra, tapi tak bisa. Tubuhnya tergantung, kakinya setengah menggantung dari lantai. Ketegangan di ruangan itu terasa seperti bom waktu, dan hanya Zahra yang memegang detonator. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah lorong dalam. Seorang perwira senior berpangkat komisaris melangkah masuk. Wajahnya langsung berubah saat melihat kekacauan. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya, berusaha menegaskan kewibawaannya. Tapi saat matanya bertemu dengan wajah Zahra yang kini masih menempelkan tubuh anak buahnya ke dinding, raut wajahnya langsung pucat. "Mayor Zahra, mohon tenang, mohon kendalikan situasi," ucapnya terbata. Nada bicaranya berubah total, dari otoritatif menjadi penuh kehati-hatian. Zahra menoleh perlahan, seperti harimau yang baru saja terganggu saat menerkam mangsanya. Tatapannya menusuk langsung ke jantung perwira itu. "Kau pimpinan di sini?" tanyanya tajam. "Bagus, kalau begitu saksikan sendiri bagaimana anak buahmu dipermalukan karena kebusukannya. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku yakin ini bukan kali pertama komisaris itu mencoba menenangkan keadaan." Ia melangkah maju dengan tangan terangkat, menunjukkan sikap damai. "Mayor, mari kita selesaikan ini dengan prosedur," ujarnya pelan, penuh harap. Namun Zahra tidak memberi celah sedikit pun. Suaranya tajam seperti komando medan tempur. "Prosedur? Kau pikir ini hanya pelanggaran internal biasa? Saya akan bawa kasus ini langsung ke Pusat POM TNI dan Propam. Ini bukan soal satu motor. Ini tentang pemerasan terhadap mahasiswa. Ini penahanan ilegal, dan ini kriminal." Kalimatnya menghantam seperti palu godam. Semua orang di ruangan itu terdiam. Mereka mulai sadar bahwa situasi ini jauh lebih besar dari sekadar perkelahian. Ini bukan hanya tentang satu polisi nakal, ini tentang korupsi yang mengakar. Dan hari ini, seorang perwira TNI memilih untuk membongkarnya secara terbuka. Tak ada tempat sembunyi lagi bagi para pelaku. Sementara polisi preman itu masih terjepit di dinding, Zahra mengambil ponselnya dari saku seragam, menyalakannya, lalu mengaktifkan kamera dengan cepat. Ia menyorot wajah lebam dan ketakutan pria itu, lalu mendekatkan mikrofon ke mulutnya.
Katakan, siapa saja rekanmu yang terlibat dalam pemerasan ini? Siapa yang bekerja sama denganmu? Aku tahu ini bukan pekerjaan satu orang, ucapnya dingin. Suaranya rendah, tapi menggema penuh tekanan psikologis. Bicara, atau saya buka semua ini ke media nasional sekarang juga. Tangan kirinya masih mencengkeram kerah pria itu, sedangkan tangan kanannya mantap memegang ponsel yang terus merekam. Ruangan masih hening, semua menahan napas. Kamera itu bukan sekadar alat rekam, tapi ancaman nyata yang bisa menghancurkan karier, reputasi, bahkan masa depan seluruh pos polisi itu. Dan Zahra tahu persis cara menggunakannya. Dalam keadaan ketakutan, terpojok dan fisik yang mulai tak mampu menahan rasa sakit, si polisi preman akhirnya menyerah. Mulutnya mulai membuka gemetar dan suara lirih pun keluar. Andi, Sigit, Kompol Heru, semua ikut, Bu. Mereka bagian dari tim yang suka razia di sekitar kampus dan terminal, ucapnya terbata. Setiap nama yang disebut bagaikan dentuman palu yang memecah ketenangan palsu di kantor itu. Beberapa petugas yang namanya disebut langsung melirik satu sama lain dengan wajah pucat, beberapa bahkan mundur perlahan, mencoba menjauh dari Zahra. Kepanikan mulai terasa. Mereka tahu tak ada yang bisa mereka sembunyikan sekarang. Mayor Zahra sudah punya cukup bukti untuk menggulingkan jaringan ini. Dan lebih buruk lagi, ia punya tekad baja yang tidak bisa digoyahkan hanya dengan rayuan atau jabatan. Hari itu, satu demi satu topeng di kantor itu mulai runtuh. Zahra menoleh dengan tajam ke perwira senior yang kini hanya bisa berdiri kaku seperti patung. Matanya menatap dalam, penuh tekanan yang tak bisa ditolak. Saya minta semua nama yang disebut dan rekaman CCTV hari itu dari semua sudut kantor ini, ucapnya tegas. Setiap kata terdengar seperti ultimatum militer. Ia melangkah maju, membuat sang perwira refleks mundur setengah langkah. Jika ada satu data saja hilang atau 1 menit rekaman yang tiba-tiba error, saya akan ajukan intervensi militer penuh atas nama negara dan penyalahgunaan wewenang. Nada suaranya tak memberi ruang kompromi. Perwira itu menunduk, kemudian memberi perintah dengan suara serak kepada anggotanya untuk segera menyiapkan berkas dan rekaman yang diminta. Semua anggota polisi di ruangan itu terdiam, tak berani bersuara. Tidak ada bantahan, tidak ada protes. Aura Zahra seolah membungkam semua mulut dan mengunci seluruh tubuh pada tempatnya. Beberapa polisi langsung bergerak cepat. Mereka mengambil map-map tebal dari laci, membuka brankas kecil, dan mengakses sistem komputer internal untuk mengunduh rekaman CCTV. Zahra berdiri dengan tangan menyilang di depan dada, menatap setiap gerakan mereka dengan tatapan tajam seperti elang. Setelah semua diserahkan, ia memeriksa satu persatu dengan saksama. Motor adiknya pun dikeluarkan dari garasi belakang, masih utuh, namun sudah mulai berdebu. Zahra berjalan ke arahnya, mengecek kelengkapan dengan teliti. Kemudian, sebelum pergi, ia kembali ke arah polisi yang sempat ia hajar, yang kini duduk lemas di sudut ruangan dengan wajah lebam. "Hari ini kau belajar sesuatu," ucapnya pelan tapi menggigit. "Negara ini tidak buta, dan TNI tidak akan diam saat rakyat diinjak oleh tikus berseragam." Kata-kata itu menggantung di udara, menancap ke hati siapapun yang mendengarnya. Langkah kaki Zahra menggema pelan di lantai saat ia bergerak ke tengah ruangan, menghentikan semua aktivitas. Ia menatap semua polisi di sana satu persatu, mata demi mata, wajah demi wajah. "Saya akan kembali," katanya dengan suara tenang tapi menggetarkan. Tapi bukan sebagai individu, bukan sebagai seorang kakak yang membela adiknya. Ia diam sejenak, membiarkan ketegangan mengisi udara. "Saya akan pastikan semua pos yang korup seperti ini dibersihkan tuntas. Kalian pikir kalian kebal hukum? Kalian pikir seragam ini menjadi tameng untuk menindas? Tidak, di negeri ini tidak. Selagi kami TNI masih berdiri dentuman, suaranya seolah menggetarkan lantai. Tak seorang pun berani menatap balik. Beberapa polisi mulai menundukkan kepala, merasakan beban ucapan itu, seperti palu godam yang siap menghantam mereka kapan saja.